A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 23 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 11 Juli 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 683. Ini kita masih dalam pembahasan bab yang kelima, yaitu bab muamalah pada pasal yang keempat. Ini pembahasan beberapa akad. Ada akad syirkah, kemudian ada akad mudharabah, ada akad ijarah, ada akad ja'alah, dan lanjutannya malam hari ini adalah akad hawalah, atau kemarin kita sampaikan boleh dikatakan akad hiwalah. Di sini kita lihat ada beberapa yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, apa artinya akad hawalah? Kemudian yang kedua, apa hukumnya? Kemudian yang ketiga, apa syaratnya? Dan yang keempat, bagaimana ketentuannya? Ini akan kita simak pembahasannya insyaallah. Kita lihat di paragraf terakhir di halaman 683. Apa yang dimaksud dengan akad hawalah? Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan tahwilud dain wa naqalahu min zimma ila zimma. Itu namanya hawalah, yaitu mengalihkan hutang dari satu orang ke orang lain. Di sini dikasih contoh, misalkannya saya punya utang sama si A, biar enak aja lah begitu ya. Jadi saya punya utang sama si A, utangnya ya mungkin kemarin utangnya 3 juta kali ya, saya udah cicil, tinggal 1 juta lagi. Kemudian adik saya minjem duit sama saya 2 juta, kemarin udah nyicil 1 juta, tinggal 1 juta belum bayar. Nah, saya kan punya utang nih sama si A, tinggal 1 juta lagi. Saya bilang sama si A, nanti yang bayar adik saya gitu.
Itu namanya hawalah atau hiwalah. Atau misalkannya biar sama-sama kita merasa, contohnya adalah tetangga kita punya utang sama kita 2 juta. Ya, tetangga kita. Atau kita dulu lah, kita punya utang sama tetangga 2 juta. Kita punya utang sama tetangga 2 juta. Nah, adik kita ini ngutang sama kita 2 juta. Terus kita bilang sama tetangga kita, nanti yang bayarin adik kita. Jadi kan kita punya utang sama dia nih 2 juta. Ya kan? Kemudian adik kita punya utang sama kita 2 juta. Kita bilang sama tetangga kita, ntar yang bayarin utang saya adik saya tuh. Dia punya utang sama saya 2 juta. Nah, seperti ini namanya hiwalah atau hawalah. Nah, di sini dikatakan di bagian akhir ya, baris yang kedua nih di halaman 683, baris yang kedua dari terakhir. Jadi ketika tetangga kita nagih, mana sini mau bayar utang kapan 2 juta gitu. Kita langsung bilang sama dia, nanti adek yang bayarin. Dia punya utang sama saya 2 juta, udah bilang. Seperti itu. Terus kata dia oke, dia redo, ya sudah, berarti utang kita sama dia bukan lunas. Akan tapi kita namanya udah dalam istilah syar'inya itu bariat zimmah. Artinya urusan kita sama dia udah selesai. Tinggal dia urusnya sama adik kita. Nanti adik kita yang bayarin 2 juta ke dia. Seperti itu. Nah, yang berikutnya di halaman 684. Apa hukumnya? Ya, kalau yang tadi kan di sini kan dikasih contoh nih di halaman 683. Misalnya fulan A mempunyai piutang pada fulan B, kemudian pada waktu yang bersamaan ia juga mempunyai utang pada fulan C. Ini tadi yang kita kasih contoh, kita sama tetangga kita sama adik kita. Ini udah beres berarti ya. Berarti kita udah paham apa yang dimaksud dengan hawalah dan hiwalah. Siapa yang belum paham? Siapa yang bingung? Ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Yang bingung kita bikin contoh orangnya. Nah, lanjut di halaman 684. Apa hukumnya hawalah? Apa hukumnya hiwalah? Al-hawalatu jaizatun. Ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Bahkan disebutkan apa? Wajib kepada orang yang menerima pengalihan hutang. Wajib kepada dia untuk menerima pengalihan tersebut. Kalau memang utangnya itu dialihkan kepada orang yang benar bayarnya gitu. Jadi ketika kita punya utang sama tetangga kita nih, kita punya utang sama dia 2 juta. Terus kita bilang sama dia, nanti yang bayarin adik saya gitu. Kita tahu nih adik kita ini bayar utang benar. Dan dia juga tahu saudara kita, adik kita nih yang bakalin bayarin utang nih benar juga. Wajib buat dia untuk nerima. Jangan sampai dia nolak. Kecuali kalau memang karena satu dan lain hal ada orang dikenal dengan su'ul akhlak. Akhlaknya nggak bagus, nggak mau bayar utang. Dia tolak, ya nggak apa-apa, hak dia, benar. Tapi di sini kita ngambil normalnya orang muslim, normalnya orang beriman, itu nggak ngilang-ngilangin utang. Kalau utang pasti bayar orang beriman itu. Nah, kenapa sampai penulis rahimahullah membahasakan wajib terima dia, nggak boleh enggak? Ini ada dalil. Hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim. Dalil pertama, di halaman 684. Matlul ghaniyyi zulmun.
menunda bayar utang padahal dia bisa gitu. Ini adalah kezoliman. Beda sama utang berjangka ya, emang dasar utangnya kredit, utangnya cicilan tuh lain. Kalau mau dicontohin ke situ, misalkannya ada orang utang cicilan 1 bulan nyicil 1 juta. Setiap tanggal 5 misalnya. Dia bisa sebetulnya tanggal 5 ngasih bayar cicilan 1 juta, cuman sengajain. Katanya ntar kan batasnya kan tanggal 20 gitu. Sengajain, tar aja deh. Atau bahkan mungkin sama dia dilewatin gitu, nggak apa-apa. Misalnya ada aturan yang haram, aturan denda misalnya. Atau nggak ada denda lah, anggap aja nggak ada denda. Dia sengajain, tar aja double bulan depan. Padahal ada duitnya, sengajain gitu. Itu yang dimaksud matlul ghaniyyi zulmun. Nunda bayar utang padahal dia bisa. Ini bentuk kezaliman. Kita lihat ya, ada orang yang ngutang duit riba nih sama tukang kredit keliling, sama bank keliling. Mungkin dia ribanya udah salah itu tuh. Dan mungkin dia nyicil 1 hari 50.000. Di hari itu bisa dia bayar, cuman besok aja. Double ya gitu. Ini enteng di lisan, kayaknya satu hal yang sepele gitu kan. Nabi bilang matlul ghaniyyi dzulmun. Nunda bayar utang tuh bentuk kezaliman. Berarti kalau orang ngambil riba sama dia nunda juga, ya dosa kuadrat deh. Ribanya ribanya aja udah parah, tambah lagi matlul ghaniyyi dzulmun. Seperti itu. Sehingga jangan sampai ntar ada yang bingung ya, gimana kalau kita punya cicilan kredit padahal kita bisa ngelunasin, itu lain. Ya. Nah, jadi yang dimaksud matlul ghaniyyi dzulmun, nunda bayar utang padahal dia bisa. Ini adalah bentuk kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum, ini yang jadi patokan dalil. Wa idza utbi'a ahadukum, kalau salah seorang kalian utangnya dioper ala maliin, kepada orang yang bisa bayar. Mali, ini kalau kita ngomongin air ya, airnya mali, udah penuh, udah melimpah gitu. Artinya kalau mali terkait orang bayar utang, dia bisa bayar utang. Kayak kita punya utang sama tetangga, ntar yang bayarin adik saya, dan kita tahu adik kita bakalan bayar, begitu bahasanya. Maka faliyat harus diterima, jangan ditolak. Nah, ini pelajaran buat kita ini. Berarti kapan waktu kita ngalamin dan nggak ada masalah, maka kita oke aja sudah. Karena memang dalam bab muamalah, hawalah itu boleh hukumnya begitu. Bahkan tadi sampai dibilang wajib, karena Nabi bilang menunda bayar utang padahal bisa, itu zolim. Tapi kalau utangnya dioper kepada orang yang bisa bayar, maka okein aja, jangan sampai enggak begitu. Kayak ada transaksi, nanti yang bayar saudara saya, oke, nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang dalil berikutnya ada disampaikan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian disebutkan beberapa sunan. Ini hadis sahih. Redaksinya redaksi dari Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun, sama, nunda bayar utang padahal dia bisa, ini adalah bentuk kezaliman. Ya makanya pernah ada yang nanya sama saya itu, nelpon, katanya dia punya utang sama kantornya sekian, dia punya uang, tapi kata kantornya bayar kapan aja bebas gitu kan. Nah, pertanyaan dia, salah nggak dia seperti itu? Dia ada duit nih bisa lunasin. Maka saya bawakan hadis ini yang pertama, kemudian yang kedua, ya yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, karena dia ngalamin kan begitu. Apakah dia hitungannya ngerjain yang punya duit atau enggak gitu. Kalau hitungannya ngerjain yang punya duit, berarti ini bentuk kezaliman seperti itu. Wa idza uhilta ala maliin, ya kalau kamu yang punya duit dioper utangnya kepada orang yang bisa bayar,
fatba'hu, maka okein aja. Okein aja. Ini sebagai dalil. Yang pertama, hawalah hukumnya boleh. Yang kedua, malahan wajib begitu. Itu poin yang kedua terkait hukum. Kemudian yang ketiga, apa saja syaratnya? Syarat hawalah. Ini disampaikan ada 3 oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, kita lihat di bagian akhir ya, di halaman 684 terkait syaratnya. Yang pertama dikatakan hutang yang akan dialihkan adalah hutang yang benar-benar berada pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya itu. Jadi artinya apa? Kayak kita nih punya utang sama tetangga 2 juta. Itu utang beneran utang kita gitu. Kalau seperti itu boleh. Kemudian kita alihkan ke siapa? Kita alihkan ke ke adik kita. Yang tadi kita kasih contoh itu. Tapi kalau utangnya bukan utang kita, misalnya apa? Misalkannya contoh, adik kita punya utang sama tetangga 2 juta. Kita ngomong sama tetangga kita, ntar saya yang bayarin utangnya gitu. Adik kita nggak tahu. Ini belum terjadi proses hawalah. Belum. Karena kita yang ingin berbaik hati ngebayarin utang adik kita, kan gitu. Lain. Makanya di sini utang yang dialihkan itu beneran utang kita. Sehingga kita bilang, ya utang saya nanti yang bayar adik saya gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah utangnya itu harus sama. Utangnya harus semisal. Kalau di sini dikatakan mutamasilainnya itu, mutamasilain semisal, jinsan, secara jenis, sama-sama duit utangnya. Sama-sama duit. Kemudian wa'dan, secara waktu, sama-sama tanggal 5 bayarnya. Au qadaron, sama kadarnya, sama-sama 2 juta. Wasfatan, sifatnya sama, sama-sama rupiah. Wa ajalan, ajalnya sama, sama-sama entar gitu, dibayar tanggal 5. Kita bilang sama adik kita, ntar utang yang 2 juta bayar ke tetangga ya, saya punya utang sama dia 2 juta gitu. Jangan beda, kalau beda ntar misalnya utang sama tetangga 2 juta, adik kita utangnya masih 2 juta, masih 3 juta, kasih ke tetangga semua gitu. Jadi riba nanti. Gitu. Jadi harus sama seperti itu. Tapi kalau ada yang mau nanya, gimana kalau dia utangnya 2 juta, sementara adiknya utangnya 5 juta, apakah 5 juta kasih oper ke tetangga semua? Enggak. Tinggal dijelasin aja, 2 juta bayar ke sono, 3 juta ke sini gitu. Karena buat bayarin utang. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah masing-masing dari kedua belah pihak, dari pengalih dan penerima pengalihan hutang, itu harus rela. Masing-masing harus rela. Artinya kita punya utang sama tetangga 2 juta, kita bilangin sama dia, ntar yang bayarin adik kita gitu. Dia oke. Kemudian kita juga oke, bilang sama adik kita, nggak apa-apa, ntar bayarnya langsung ke tetangga aja begitu. Kenapa? Karena meskipun pengalih hutang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, akan tapi bukan suatu kemestian melunasi hutangnya dengan cara hawalah. Jadi keduanya harus rela. Walaupun kita nih punya utang sama tetangga kita punya hak dong. Kita mau bayarnya bagaimana, nanti kita bilang sama dia yang bayarin adik kita gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Tapi walaupun begitu, tetap yang punya duit mau apa enggak gitu. Terus kalau ada yang nanya, loh tadi katanya wajib gitu. Itu dari sisi pembahasan yang lain, pakai dalil tadi. Arahan dari Nabi SAW, kalau ada yang mengalihkan utang, terima, diokein, jangan sampai nggak mau begitu. Lain.
Tapi kalau dari sisi bahasan berikutnya, walaupun kita sebagai yang punya utang sama tetangga kita, kan kita bebas-bebas aja, kita mau bayar cash dari kantong kita boleh, atau kita nanti yang bayarin adik kita kan juga boleh gitu kan. Tapi tetap yang punya duit mau apa enggak, dia juga harus rela, seperti itu. Itulah yang dikatakan tadi. Akan tapi bukan suatu kemestian melunasi hutangnya dengan cara hawalah, melainkan hanya sekedar pilihan di dalam tata cara melaksanakan hak tersebut. Jadi cuma teknis doang. Yang bayar kita dari kantong kita, bayar 2 juta ke tetangga kita, atau yang bayarin adik kita itu cuma teknis doang. Tapi tetap dia harus rela, dia harus mau. Walaupun tadi secara dalil kalau ada yang ngelakuin itu dia terima lah, karena memang dimotivasi itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagi penerimanya, ini lihat, meskipun Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya menerima hawalah, tetapi hal itu bukanlah suatu kemestian, melainkan hanya kebaikan semata, melainkan hanya motivasi aja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hawalah itu bukan akad yang mesti dilaksanakan, tetapi merupakan akad yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan di antara kaum muslimin. Nah, kita sebagai yang paham, besok-besok kalau ada orang minjem duit kita 1 juta misalnya, terus dia bilang ntar dibayarin sama saudaranya dia, kita paham dan kita tahu dia orangnya bagus, akhlaknya, saudaranya juga bagus, maka kita amalkan, kita oke-oke aja kalau memang dia alihkan utang kita yang bayarin adalah saudaranya dia. Ya begitu juga sesama kita. Kalau kita ada muamalah utang piutang, kayak contoh nih, saya minjem sama siapa gitu ya, 1 juta. Terus saya bilang, ntar yang bayarin adik saya gitu. Nah, kita udah saling kenal. Untuk merealisasikan akad ini, untuk mengamalkan akad ini, ya kita terima-terima aja. Nah, cuman ketika orang itu nggak paham, kemudian ketika kita bilang sama dia, nanti yang bayarin utang saya ke situ adik saya. Oh enggak lah, repot, itu aja yang minta gitu kan. Nah, kita jangan sakit hati lah, kita biasa aja, karena mungkin dia belum paham, dia mungkin belum tahu gitu kan. Atau mungkin kita ajak ngopi, kita bacain kitab ini ke dia gitu kan, kita motivasi gitu kan. Oh gitu ya Pak ya, saya baru tahu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nanti biar adiknya situ yang bayar ke saya gitu kan. Minta nomor HP-nya, telepon apa. Boleh kalau pengen dijelaskan seperti itu. Karena takutnya kalau nggak dibilang gini, kita sakit hati. Kayak contoh terkait amar ma'ruf nahi mungkar, sering kita ingatkan itu. Tugas kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar aja. Ketika orang itu nggak nerima dakwah kita jangan sakit hati. Karena betul, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu itu bisa ngasih hidayah ke jalan yang benar, tapi jangan lupa innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu kehendaki, yang kamu pengen, tapi Allah ngasih hidayah kepada yang Dia pengen begitu. Ini dikomben, jangan lupa gitu ketika kita merealisasikan perkara tersebut. Termasuk dalam masalah hawalah ini, pengalihan utang. Kemudian yang terakhir terkait ketentuan hawalah, ya di halaman 685. Kita lihat yang pertama di sini ada 3 disampaikan juga. Yang pertama, penghutang yang dialih hutang termasuk orang kaya yang sanggup melunasinya. Kalau bahasa kita bilangnya apa? Kalau kita pengen ngoper utang, kita oper sama orang yang bayarnya benar. Kalau kita oper sama orang yang bayarnya nggak benar, ya kita zolim, kita ngerjain dia. Ini nggak boleh. La darara wa la dirara. Nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh nyakitin diri sendiri. Ya kita punya utang ada si Fulan tuh ngutang sama kita 5 juta, belum bayar-bayar, udah berapa tahun gitu kan. Akhirnya kita kerjain teman kita, pinjam duit dong 5 juta, antar yang bayar si Fulan gitu. Ngerjain nggak boleh kalau seperti itu. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, ada potongan hadisnya di halaman 685. Idza utbi'a ahadukum, salah seorang kalian kalau utangnya dioper ala maliin. Di sini ala miliin. Ala maliin.
Ini harokat yang benar yang di halaman 684 ya. Ala maliin maksudnya dioper ke orang yang bayar utangnya benar, begitu. Faliyat ba, maka okekan. Jadi kalau dia tahu si fulan bayar utangnya nggak benar, kemudian dia nggak mau oke, ya itu hak dia. Jadi hawalah boleh sih boleh. Kemudian dia itu harus nerima sih harus nerima, tapi lihat dulu diopernya sama orang yang bayarnya benar apa enggak gitu. Kalau bayarnya nggak benar, jangan. Sama yang bayarnya benar, oke, seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika pengalihan utang dilakukan kepada penghutang yang bangkrut. Jika pengalihan utang dilakukan kepada penghutang yang bangkrut. Jika hawalah ini kepada orang yang bangkrut atau orang yang sudah meninggal dunia atau tidak jelas keberadaannya, maka yang menerima hawalah itu dapat mengembalikan haknya kepada yang tadi yang bilang dioper utang. Jadi kalau misalnya contoh kita bilang sama tetangga kita, nanti utang yang 2 juta yang bayarin misalnya si fulan. Udah oke nih, dan dia udah tahu si fulan ini bayarnya benar. Qadarullah seiring berjalannya waktu ketemu 2020 pandemi. Akhirnya dia nggak bisa bayar gitu kan. Maka kata dia, wah si fulan pas saya datang ke rumahnya katanya qadarullah lagi sepi kerjaannya, jadi nggak bisa bayar gitu. Oh situ aja yang bayar sini. Nah itu boleh. Jadi awalnya udah oke, walaupun kemarin udah oke, tahu-tahu pas ditagih ternyata dia lagi nggak ada duit, balik lagi ke kita, ya boleh. Jangan kita sok-sokan tanda tangan di atas materai, tidak bisa dikembalikan lagi haknya kepada saya begitu. Enggak lah. Karena yang punya utang aslinya kita. Jadi ketika kita oper yang bayar adalah orang lain, kalau orang lain ditagih atau nggak bisa bayar, ya kita lagi yang nanggung. Apalagi kita rezekinya bagus. Mungkin kita punya usaha berjalan ini, dia datang kita. Jangan kita dorong lagi dia loh. Kemarin kan saya udah oper utangnya ke si fulan. Enggak, tapi tetap kita harus bayar. Kalau dia datang lagi ke kita karena orang yang kita bilang nggak ada kemampuan bayar utang. Nah, urusan dia berarti sama kita. Utang dia sama kita nggak bisa bayar, ya sama kita. Berarti emang rezeki kita, Allah uji dia gitu. Seperti itu. Nah, kemarin kan barangkali Allah memberikan ujian kepada seseorang. Jadi ketika ini ada kita sampaikan di kajian Ahad subuh itu Riyadhus Shalihin. Kalau misalkannya ada orang punya utang sama kita, dia nggak bisa bayar, maka apa? Maka kita kasih tenggat waktu. Datang, katanya mau bayar tanggal sekian, belum ada duit, oh ya udah. Bulan depan datang, katanya mau bayar, belum ada duit, oh ya udah. Jangan kita offset. Kita bilang sama dia wah itu bohong mulu. Ya kita nggak tahu, mungkin dia benar nggak ada duit. Kan yang ada sekarang tuh orang akhirnya bablas dia ngomong. Dia bilang bohong, wah situ nggak niat bayar gini-gini. Jangan, karena kadang-kadang dengan ketidaksabaran kita, orang itu sama Allah diuji ekonominya, jadi nggak bisa berutang sama kita. Gara-gara kita ngedumel gitu kan, bisa jadi seperti itu. Makanya ketika ada orang utang sama kita, emang nggak bisa bayar, ya kita sabar. Kita bilang ya sudah. Habis mau gimana lagi? Nggak perlu dikata-katain orang itu kan, seperti itu. Jadi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibilangnya apa? Dibilangnya fanaziratun ila maisarah. Kasih kelonggaran seperti itu. Kasih tenggat waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya jika seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain, jika ada akad hawalah nih antara si A dengan si B, lalu penerima pengalihan mengalihkannya lagi kepada orang lain, maka hawalah pengalihan utang yang demikian diperbolehkan. Jadi misalkannya kita utang sama tetangga kita 2 juta, kita udah bilang nanti yang bayar adik saya gitu kan, udah oke. Dia oke, adik kita udah oke, udah. Pas dia minta sama adik kita, kata adik kita ntar yang bayar tetangga situ. Tetangga situ punya utang sama saya kemarin sama, udah saya bilangin gitu. Oke, nggak apa-apa.
Udah jangan dipanjangin lagi Bu, nanti nggak beres-beres gitu kan. Jadi contohnya sampai situ aja gitu. Iya, jadi misalnya kita punya utang sama tetangga kita 2 juta. Kita udah bilang sama dia, nanti yang bayar adik kita gitu. Pas dia udah oke, dia nagih sama adik kita kan. Kata adik kita, ntar yang membayar tetangga situ utang punya sama saya gitu kan. Nah, udah sampai situ aja udah. Ya kalau mau dilanjut pokoknya boleh. Sampai berapa juga pokoknya boleh. Yang penting bener bayarnya gitu. Jangan ngerjain orang gitu. Kalau berani ngerjain orang ntar tanggung di sono gitu kan. Al jaza min jinsil amal. Kita suka ngerjain orang ntar dikerjain balik. Hati-hati kan gitu. Kemudian disampaikan nih sebabnya. Sebabnya apa? Karena bergantinya penerima pengalihan serta orang yang dialih hutang tidak akan melahirkan mudarat selama persyaratannya terpenuhi. Kalau mudarat, jangan gitu. Kalau mudarat jangan. Selama oke-oke aja nggak ada masalah, lanjut aja. Karena apa? Hawalah ini boleh. Ya, wallahu alam. Ini pembahasan terkait hawalah. Berarti kita paham ya, hawalah kalau kita ditanya apa maksudnya, ya intinya ngalihin utang. Kita yang utang, kemudian ntar yang bayarin siapa gitu kan. Selama oke-oke nggak masalah. Kemudian kalau kita ditanya apa hukumnya itu, jawabannya boleh. Sebagaimana dalil. Kemudian apa syarat-syaratnya seperti tadi dibahas. Dan bagaimana katanya juga sebagaimana tadi disebutkan. Ya wallahu alam. Ini terkait pembahasan akad hawalah. Ya sebelum dilanjut ada pertanyaan terkait akad ini. Kalau tidak ada berarti jelas ya, tinggal nanti kalau ngadepin dengan masalahnya insya Allah enteng ngamalinya ya. Kecuali sama orang-orang tertentu mungkin ya. Ini kalau seperti itu tinggal dikondisikan saja. Tapi kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ya masih di halaman 685. Ini dalam bab muamalah, pembahasan berikutnya ada ini kita udah selesai ya, beberapa akad ya. Berarti akad yang terakhir adalah akad hawalah. Oh, belum. Akad hawalah ini yang ke-6. Berarti akad berikutnya nih, akad yang ke-7. Ada akad doman, ada akad kafalah, ada akad rahan, kemudian akad wakalah, dan akad sulh. Ini kita bahas satu-satu nih. Kita lihat penjelasan dari penulis rahimahullah. Yang pertama, akad doman. Apa artinya akad doman? Apa hukumnya? Kemudian bagaimana modelnya? Gambarannya, contohnya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, apa artinya akad doman ini? Doman ini artinya jaminan. Doman ini jaminan. Nah, di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, doman adalah menanggung hak atas seseorang yang seharusnya dia wajib menunaikannya. Maksudnya apa? Ini kalau di naskah Arabnya dikatakan tahammulul haq amman huwa alaihi. Maksudnya jadi dia nanggung hak kepada orang yang punya hak. Contoh, kita nggak bawa duit, kita mau ngisi bensin motor habis gitu kan, akhirnya kita naruh KTP gitu. Di sini dikasih contoh, misalnya seseorang memiliki tanggungan hak, lalu dia dituntut dengan hak tersebut. Lalu orang lain yang memiliki kriteria berhak mengelola hartanya sendiri berkata, ia menjadi tanggung jawabku dan aku yang menjadi penjaminnya. Sehingga dia menjadi penjaminnya. Berarti kalau di sini contohnya orang.
Misalnya apa? Misalnya saya bilang sama seseorang, saya bilang, Pak, ini si Fulan, dia butuh pinjaman uang 2 juta. Tolong kasih pinjam 2 juta. Nanti katanya mau diganti tanggal 10. Kalau dia nggak ganti tanggal 10, saya yang ganti nanti. Kasihan tuh. Ini namanya doman. Model-model seperti ini ya, kita nggak cuman di bahasa penjamin. Kalau di bahasa penjamin kan lebih ke kayak contoh tadi, lebih ke saya berarti bahasanya. Tapi ini bahasa jaminan. Jadi ke saya iya, ke yang tadi dicontoh juga iya gitu. Jadi lebih luas seperti itu. Baik, dilanjutkan setelah azan. Fadhal muazzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Bahasan berikutnya adalah akad doman. Doman ini jaminan. Nah, kalau tadi kita kasih contoh yang pertama yang biasa familiar di kita, ninggalin KTP buat jaminan. Atau mungkin ninggalin handphone buat jaminan gitu. Atau barang apa itu. Tapi kalau di sini penulis rahimahullah ngasih contoh orang gitu ya. Ada seseorang yang kalau bahasanya itu jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf kalau bahasa kita bilangnya apa? Udah bisa megang duit lah begitu. Jadi bukan bocah. Kayak misalkannya ada anak kecil, dia bilang sama bapak-bapak atau ibu-ibu, motornya habis bensin gitu kan. Udah bang, kasih bang, ntar gue yang nanggung dah gitu. Padahal dia juga nggak ngerti apa-apa gitu kan. Tahu-tahu 50.000, punya duit cuma 2.000, gimana nih? Punya goceng doang gitu. Nah, itu nggak jadi apa namanya? Nggak jadi patokan omongannya karena dia belum masuk kategori jaizut tasarruf. Seperti itu. Atau kita ingat lagi masalah pembagian waris. Anak yatim punya uang, kita yang megang. Nanti
apa namanya, ketika dia udah balagha rusydan. Ya, kalau sudah jaizut tasarruf, udah bisa megang duit, kita coba tes, dilihat udah oke, ya baru kasih semua hartanya begitu. Nah, ini seseorang yang sudah sah untuk melakukan transaksi, dia bilang kepada seseorang, kasih nanti yang jamin saya begitu. Nah, kemudian yang punya hak ketika ternyata apa namanya tidak sesuai begitu, maka dia minta haknya kepada orang yang kemarin ngasih jaminan. Ini pembahasan doman. Itulah doman yang dimaksud. Apa hukumnya? Lihat di halaman berikutnya. Di halaman 686. Ya, hukumnya boleh. Jaiz. Sebagaimana dalil Quran surat Yusuf ayat 72. Allah berfirman, "Waliman jaa'a bihi." Ya, siapa yang mengembalikannya, hemlo bairin, dia akan dapat, itu kemarin kita bilang makanan sembako, kalau bahasa bebasnya satu mobil box. Kalau ini satu onta berikut ada lengkap apa gitu perbekalannya. Wa ana bihi zaim, dan saya yang zaim, saya yang jamin. Nah, di sini lihat, ini kisahnya Nabi Yusuf ya. Tidak mungkin seorang nabi melakukan hal yang haram, kan begitu. Nabi Yusuf bilang dia yang jamin. Maka doman ini hukumnya boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dia menghasankannya, dikatakan beliau bersabda, az-za'im gharim. Kita gharim artinya apa? Apa di antara yang berhak dapat zakat itu kan ada gharimin gitu ya. Gharim artinya apa? Orang yang berutang, orang yang punya utang gitu kan ya. Di sini az-zaim, zaim artinya apa? Orang yang berani ngasih jaminan. Gharim. Hitungannya dia berarti yang kena beban utang itu. Jangan nanti dia udah bilang saya jamin, tahu-tahu pas ditagih, kan bukan saya yang punya utang, enak aja. Nah, itu nggak bener dia. Karena Nabi SAW menyatakan az-zaim, orang yang berani ngasih jaminan, gharim, harus siap ditagih. Jangan cuman ngomong doang, dia berani ngasih jaminan, pas orang yang kabur, hilang, dia nggak mau ganti. Nggak. Secara hukum dia adalah gharim. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, dengan maknanya disebutkan, illa in qama ahadukum fadhaminahu. Ya, kecuali jika salah seorang di antara kalian berdiri, fadhaminahu, kemudian jadi penjamin. Ini lihat dari naskahnya sepertinya terkait apa nih? Wallahu alam ya. Terkait ada jenazah punya utang, kecuali kalau ada yang mau jamin gitu kan. Baru Nabi mau nyolatin gitu. Tapi wallahu alam. Mungkin nanti yang mau ngecek bisa dicek apakah ke arah situ atau tidak. Yang jelas Nabi SAW mengatakan kecuali kalau ada yang berdiri dan antara kalian ngasih jaminan, baru oke. Seperti itu. Artinya apa? Artinya az-zaim gharim yang tadi disebutkan sebelumnya. Orang yang berani ngasih jaminan berarti dia harus berani nanggung. Gitu. Ini ditekankan oleh Nabi SAW demikian. Berarti ini menunjukkan soal doman, soal jaminan hukumnya boleh. Oh benar, disebutkan ya berikutnya nih. Hadis ini terkait dengan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang dan belum dibayarnya, sehingga Rasulullah SAW menolak ikut mensolati jenazahnya. Benar berarti tadi yang kita sebutkan katanya. Nah, yang jelas ini dalil-dalil menunjukkan bahwa doman itu hukumnya boleh. Karena memang itu pertama, Quran surat Yusuf ayat 72 itu dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi SAW menyatakan orang yang berani ngasih jaminan dia berarti yang
nanggung gitu kan. Ini pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan itu perkara yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya terkait ketentuannya ini, ahkamud dhaman. Kita lihat yang pertama, dalam dhaman disyaratkan adanya kerelaan dari pihak penjamin. Sedang dari pihak yang dijamin tidak disyaratkan dengan adanya kerelaan. Jadi misalkannya ya ada orang yang mau minjem duit 1 juta gitu kan. Terus kita maju, udah kasih, ntar saya yang jamin kalau dia nggak bayar. Mau bayar tanggal berapa Pak? Tanggal 10. Ntar kalau dia nggak bayar, saya jamin. Saya yang bayarin di tanggal 10 gitu. Yang penting kita yang mau ngejamin redo. Masalah dia redo nggak ngaruh, nggak ngefek. Udah kasih aja dia pergi gitu. Tapi dia jangan aji mumpung ya. Wah ada yang jamin nggak usah bayar lah. Gitu. Dia kesalahan ntar di akhirat dia nanggung kan begitu. Namanya dia tidak amanah. Nah, di sini kita bahasnya hanya masalah doman saja. Ini dibolehkan. Terkait masalah dia gimana, ya ntar jangan ada yang nanya. Itu urusan dia dengan Allah. Dan orang mukmin itu asalnya dia adalah amanah. Kemudian yang kedua, tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas kecuali setelah penjamin menunaikannya. Ini terkait orang yang meninggal itu, yang Nabi SAW ketika ingin menyolatkan jenazah, kemudian ditanya, ini punya utang, ada utang, kemudian maju siapa? Qatadah. Setelah dibayarkan utangnya, baru Nabi bilang apa? Sekarang baru adem dia gitu. Nah inilah, tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas. Jadi setelah ditunaikan baru. Artinya apa? Artinya kalau kita ngejamin si fulan, ketika si fulan itu kabur, bahasa kasarnya kabur gitu ya, berarti kan urusannya belum beres gitu kan. Kemudian urusannya sama siapa? Sama kita yang kemarin berani jamin. Ketika kita belum beresin, hitungannya belum beres. Nah ketika kita udah beresin, berarti urusan beres. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam dhaman tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin. Sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja. Mengingat dhaman itu dimaksudkan sebagai kebaikan. Jadi di sini dalam dhaman itu nggak mesti kita kenal orangnya. Jadi kita lagi beli jajan nih, kita lagi beli warteg, kita lagi beli padang. Qadarullah ada orang yang datang, misalkannya minta sama kita, ada orang minta. Terus kita langsung ngomong apa? Situ udah makan belum? Bungkus, ntar saya yang jamin, saya yang bayarin kan gitu. Jadi kita kan nggak kenal namanya orang gitu kan. Nah, tidak disyaratkan kita harus kenal sama dia, tidak. Karena apa? Karena dhaman ini hitungannya amal. Jadi kalau misalkannya contoh kita lagi ngantri bensin, naik motor kita nih, tahu-tahu datang orang yang di belakang bilang apa? Bu Haji, saya nggak ada duit, minta duit buat, nggak isi ntar saya yang bayar. Kan kita nggak kenal sama dia gitu kan, nggak apa-apa. Karena memang dhaman ini hitungannya kita amal, berbuat baik sama orang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, tidak ada dhaman kecuali pada hak yang tetap dalam tanggungan atau hak yang mengarah kepada sesuatu yang pasti seperti ja'alah atau yang semisalnya. Berarti di sini soal dhaman ini tidak berlaku kecuali pada sesuatu yang pasti. Yang pasti itu
Kayak tadi ya, misalnya orang depan kita dia belum makan, kita bilang udah kasih satu bungkus, ntar saya yang bayarin, kan itu jelas gitu. Atau misalkannya apa namanya, yang tadi kita kasih contoh, orang lagi ngantri bensin, kemudian depan kita dia minta beliin gitu kan, terus kita kasih jaminan, kan jelas gitu. Tapi kalau sesuatu yang nggak pasti, maka kita nggak bisa kasih jaminan gitu. Contohnya apa ya yang nggak pasti? Siapa yang ngasih contoh? Ya contohnya misalnya, apa ya contohnya misalnya? Pokoknya kalau ngalamin sesuatu yang nggak pasti lah. Nggak ada yang ngasih contoh. Siapa yang ngasih contoh? Ya, ya misalnya begini, kita ngomong sama tukang jual nasi, sesuatu yang nggak pasti. Ya, kita bilang sama dia, kalau misalkannya hari ini ada yang datang ke sini minta nasi, kasih saya yang jamin gitu kan. Ini sesuatu yang nggak pasti, bisa jadi ada yang datang, bisa jadi nggak ada gitu. Ntar nunggu ada yang datang, mungkin seperti itu kalau memang benar contohnya gitu ya. Jadi yang jelas doman ini berlaku yang buat yang pasti-pasti aja, jangan sampai yang nggak pasti begitu. Kemudian yang terakhir, tidaklah menjadi masalah banyaknya pihak penjamin, sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin dijamin oleh pihak lain. Jadi kalau misalkannya lagi beli nasi, ya kan, ada orang butuh makan, kita udah bilang nih, ini ntar yang bayarin saya. Kata sebelah kita, enggak, saya aja gitu kan. Katanya sebelah lagi, enggak, saya aja. Udah bertiga kita patungan, berapa? Oh, 50.000, udah 10.000, 5 orang. Jamin. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya, sebagaimana tidak masalah ketika kita jamin orang yang enggak kenal. Paham insyaallah ya? Yang kelima. Kemudian yang terakhir, contoh surat perjanjian ini. Pakai surat ini kayak utang ya. Utang itu sunahnya dicatat. Ini kita baca aja nih di halaman 687. Ya, setelah basmalah dan hamdalah selanjutnya disebutkan. Jadi maksudnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du, seperti itu. Kemudian ditulis bahwa penjamin telah mendatangkan sejumlah saksi pada tanggal sekian, di mana para saksi telah mempersaksikannya bahwa ia menanggung atau menjamin tanggungan fulan yang bernama fulan yang besarnya mencapai sekian, yang dibayar dengan sekian, dijelaskan apakah dibayar kontan atau setengah atau ditangguhkan hingga batas waktu tertentu dengan jaminan yang dilakukan menurut ketentuan syariat, baik berkenaan dengan tanggungan atau hartanya. Ia menyatakan kesanggupan serta kemampuannya dalam melakukannya. Juga mengetahui pengertian penjamin dan ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengannya. Kemudian pihak yang menjamin menerima penjaminan tersebut. Surat perjanjian ini ditetapkan tanggal sekian. Gampangnya beginilah, yang bertanda tangan di bawah ini nama fulan, tak alamat, nomor HP disebut sebagai pihak pertama. Kemudian fulan disebut sebagai pihak kedua. Fulan disebut sebagai pihak ketiga. Kemudian disebutkan ya, pihak kedua ini utang kepada pihak pertama, pihak ketiga siap menjamin, dah gitu. Bla bla bla, selesai, tanda tangan. Ini kalau mau pakai surat. Tapi kalau lisan saja dan sudah oke, nggak masalah. Ya seperti tadi yang kita katakan. Ini si fulan mau minjem uang 1 juta. Nanti katanya dibayar bulan depan tanggal 5. Nanti kalau dia nggak bayar, saya yang jamin deh gitu. Dan nggak mesti dia tahu. Mungkin kita udah ketemu dulu, udah telepon. Ya, telepon sama teman kita. Itu tadi si fulan dia minjem duit sama saya 1 juta, tapi saya bilang suruh berangkat ke rumah antum. Nanti tolong antum kasih ya. Nanti katanya mau diganti bulan depan tanggal 5. Nanti kalau dia nggak bayar, ntar ana yang bayarin. Pokoknya kasih aja udah.
Jadi yang tadi datang ini dia nggak tahu kita jadi jaminannya, dan itu bukan syarat. Dia harus tahu, nggak mesti syarat gitu. Akhirnya datang, oh iya, tadi udah nelpon, langsung kasih 1 juta. Dia syukran udah pergi. Habis itu tanggal 5 dia bayar, selesai. Tapi kalau tanggal 5 ternyata dia belum bayar, katanya bayarnya besok tanggal 9, ya kita yang nanggung, kita bayar. Besok pas dia tanggal 9 bayar, dia nggak bisa bilang, mana udah dibayarin, nggak usah, terima aja, tinggal dia kasih ke kita, begitu. Jadi jadikan muamalah itu lancar-lancar saja, jangan jadi bermasalah, begitu kan. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, seperti itu. Baik, ini terkait akad dhaman. Berarti lanjut pertemuan berikutnya kita bahas akad kafalah. Ya, akad kafalah. Ya, apa artinya akad kafalah, kemudian apa hukumnya, bagaimana ketentuannya, dan seterusnya. Ini dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Nah, tafadhol. Jaminannya berupa barang itu gimana? Berupa benda. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau jaminannya berupa barang bagaimana? Nggak apa-apa. Contoh. Ya, misalnya apa? Ya, misalkannya apa namanya? Dia kasih misalkannya si fulan ini nanti datang mau ke rumah situ, mau minjem duit 10 juta. Udah kasih aja nanti. Nanti saya yang ngejamin. Kemudian saya taruh, ini motor saya, ini BPKB, STNK. Nanti kalau bulan depan dia nggak bayar, udah antum jual aja buat bayar. Nanti kalau misalkannya ada lebih 1 juta, tinggal balikin aja ke saya, begitu. Tapi kalau yang dimaksud jaminannya barang kayak tadi kita ninggalin KTP, begitu, itu nanti kalau nggak salah bahasanya rohan nanti. Kalau sekarang kan doman ya. Kalau doman model kayak tadi kita jelaskan. Tapi kalau yang kita kasih contoh ninggalin KTP atau apa namanya minjem duit tapi ninggalin surat berharga, ninggalin motor, itu nanti mungkin bahasanya rohan. Nanti kita simak dulu dari yang tadi disebutkan ya. Ada beberapa akadnya, ada doman, ada kafalah, ada rahan, ada wakalah. Nanti insya Allah akan didapatkan jawabannya nanti. Iya, betul, rahan. Ini saya baca sekilas nih ya. Rahan itu tausik dain bi'ainin yumkinu istifa'uhu minha au min samaniha. Jadi kita kasih jaminan berupa barang yang nanti bisa diduitin, dijual. Yang tadi kita kasih contoh KTP lah, atau mungkin ninggalin motor lah, atau apa, itu nanti bahasanya rahan. Berarti tadi kita salah ngasih contoh, tapi nggak apa-apa, akan terbahas nanti di rahan insyaallah. Yang lain ada ditanya? Tafadhol. Ini kalau misalnya contohnya gini, anak buah saya nih, kakaknya meninggal. Ketika mau disolatin, kan ditanya dulu, dia punya utang nggak nih, gitu kan. Ternyata punya, terus dibayar 1 juta misalnya. Nah, setelah itu 3 hari, ada yang nagih utangnya. Apakah si adanya itu yang penjamin ini wajib bayar, apa gimana itu? Gimana misalnya ada yang meninggal. Ada meninggal. Dia punya utang. Ada yang meninggal, dia punya utang, anggapannya punya utang 1 juta. Ya. Kemudian ketika mau disolatin, Ditanya ada yang nanya, ya ditanya sama keluarganya. Kemudian ada yang datang, dia punya utang sama saya 1 juta gitu. 1 juta, tapi setelah 3 hari kemudian. Setelah 3 hari kemudian, ada yang nagih lagi. Yang nagih orang lain lagi gitu. Berarti dia punya utang 2 juta, satu sama si A, satu sama si B. Cuman ketika pas disolatin si A hadir, si B nggak hadir gitu kan. Si B, si C nggak hadir lah. Nah gitu. Itu gimana gitu kan? Ya nggak masalah. Gimana apanya gitu. Gimana utangnya ini, si penjaminnya ini kan jadi pikiran gitu nih teman saya ini, apa saya harus bayarin utang si B, si C, si D gitu. Oh, maksudnya apa namanya? Maksudnya adalah jadi misalkannya orang yang ngejamin itu dia bilang
ini ntar yang ngejamin saya utang-utangnya dia gitu kan. Pikirnya dia cuma 1 orang, ternyata yang utang 10 orang begitu ya. Ya, di sini kan tadi udah dikatakan apa? Ya, udah dikatakan kerelaan penjamin, bukan kerelaan yang dijamin. Jadi kalau di kepala dia cuma 1 orang ya 1 orang. Loh, kemarin situ bilangnya semua yang utang ini. Ya udah, kalau bilang semua, semuanya udah. Tapi oh enggak. Jadi saya kira cuma 1 ini, ya sudah berarti cuma 1 begitu. Ya karena apa? Karena kaitannya dengan itu harus kerelaan penjamin. Nggak perlu yang dijamin rela apa nggak perlu kan, tadi udah dikasih tahu. Tapi kerelaan penjamin. Kalau dia kira cuma 1 ya sudah cuma 1. Saya kira cuma 1 ya sudah 1 aja. Berarti itu gimana? Ya, apakah keluarganya harus bayarin? Dilihat yang meninggal punya duit apa enggak gitu. Kalau punya duit, bayarin pakai duitnya dia. Sisanya baru jadi waris. Gitu. Tapi kalau dia nggak punya duit, ya sudah. Keluarganya nggak harus bayar. Tapi kalau pengen berbaik hati bayarin boleh. Terus gimana? Ada dalil. Mungkin sebagian pernah dengar ya. Orang yang utang, niat bayar, Allah tolongin bayar. Tapi kalau nggak niat bayar, kebalikannya. Berarti apa? Berarti bisa jadi ketika nanti di akhirat ditagih sama yang punya duit, Allah menengahi, Allah yang bayarin. Karena dia niat bayar. Bisa jadi seperti itu. Jelas insya Allah Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.